Ada adat yang lahir bukan dari kebiasaan, melainkan dari ketakutan. Ketakutan yang sudah ada jauh sebelum nama desa ini disebut pertama kali. Jauh sebelum rumah pertama berdiri di atas tanahnya. Jauh sebelum manusia pertama memutuskan untuk tinggal dan menetap di sini. Di tanah ini ada sesuatu yang lebih tua dari semua itu. Sesuatu yang tidak tidur, sesuatu yang tidak pergi, sesuatu yang hanya menunggu. Dan sebagai gantinya, manusia membuat perjanjian. Perjanjian yang sederhana, namun berat. Berikan apa yang diminta, pada waktu yang ditentukan, di tempat yang sudah ditetapkan. Tidak kurang, tidak lebih. Dan yang paling penting, tidak terlambat. Selama perjanjian itu dipegang, segalanya baik-baik saja. Panen melimpah, anak-anak tumbuh sehat, dan malam selalu terasa aman. Namun, ketika perjanjian itu dilanggar, bahkan hanya sekali, bahkan hanya beberapa menit saja, sesuatu yang selama ini menunggu, itu akan bergerak. Dan ketika ia sudah bergerak, tidak ada yang bisa menghentikannya dengan mudah. Ini adalah kisah tentang satu malam ketika perjanjian itu dilanggar. Kisah tentang seorang pria yang terlalu lelah untuk ingat, dan tentang harga yang harus dibayar oleh orang-orang yang ia cintai. Selamat menyaksikan, dan semoga setelah ini kamu tidak pernah meremehkan waktu. Di sebuah desa kecil yang terjepit di antara dua bukit tua, tersimpan sebuah adat yang sudah diwariskan selama ratusan tahun. Adat itu sederhana, namun berat. Setiap malam Jumat Kliwon, sesajen harus diletakkan di bawah pohon beringin besar di ujung desa sebelum tengah malam tiba. Tidak boleh terlambat, tidak boleh terlewat. Tidak ada yang tahu persis kapan adat itu bermula. Namun, semua orang di desa itu tahu satu hal dengan pasti. Jika sesajen terlambat, sesuatu akan datang. Bukan untuk menagih, tapi untuk mengambil. Namun, pada suatu malam, seseorang melanggar janji itu untuk pertama kalinya dalam 3 generasi. Namanya Darmo, seorang petani paruh baya yang tinggal di ujung barat desa bersama istrinya, Sumi, dan satu anaknya yang berusia 7 tahun, Bagas. Darmo bukan orang yang tidak percaya pada adat. Ia hanya terlalu lelah. Malam itu, sawahnya kebanjiran. Air menggenangi separuh ladang, dan ia baru sampai rumah ketika jarum jam hampir menyentuh angka 12. Sesajen sudah disiapkan Sumi sejak sore. Ayam panggang, kembang 3 warna, kemenyan, dan segelas kopi hitam tanpa gula. Semuanya sudah rapi di atas tampah bambu. Tinggal di bawah. Darmo mengambil tampah itu dengan tangan gemetar karena dingin, lalu berjalan keluar rumah dalam kegelapan. Tidak ada bulan malam itu. Langit tertutup awan tebal. Jalan setapak menuju pohon beringin terasa lebih panjang dari biasanya. Darmo berjalan cepat, hampir berlari, napasnya memburu. Namun, ketika ia sampai di bawah pohon beringin itu, suasana di sana sudah berubah. Biasanya ada bunyi jangkrik, angin, atau suara daun bergesek. Malam itu sunyi seperti kubur. Darmo meletakkan tampah dengan tangan yang kini gemetar, bukan karena dingin. Ia berdiri sebentar, lalu menoleh ke sekeliling. Tidak ada siapapun, namun ada sesuatu yang terasa sedang berdiri tepat di belakangnya. Darmo tidak berbalik. Ia hafal dari cerita orang tua sejak kecil bahwa jika sesajen sudah terlambat, kau tidak boleh menoleh ke belakang di bawah pohon itu. Ia memejamkan mata, lalu berjalan pulang dengan langkah pelan dan teratur. Berusaha tidak berlari, berusaha tidak berteriak. Tapi sebelum ia mencapai pagar rumahnya, ia mendengar sesuatu. Suara tampah bambu itu ditarik dari dalam tanah, dan suara itu datang dari arah yang salah. Bukan dari belakang, tapi dari depan, tepat dari arah rumahnya sendiri. Darmo berdiri mematung di tengah jalan setapak. Kakinya tidak mau melangkah. Suara itu terdengar sekali lagi, seperti benda berat diseret di atas lantai tanah. Dari arah rumahnya, Darmo menelan ludah
dan memaksa kakinya bergerak. Ia mendorong pintu pagar pelan, masuk ke halaman, dan mendapati rumahnya gelap total. Padahal ia yakin tadi meninggalkan pelita menyala di ruang tengah. Ia melangkah ke teras, mendorong pintu depan yang tidak terkunci, dan masuk. Gelap, tinggi, dan ada bau yang tidak seharusnya ada di dalam rumah. Bau seperti tanah basah yang baru digali. Darmo memanggil nama istrinya dalam hati. Tidak berani bersuara. Ia meraba dinding, mencari pelita cadangan yang biasa digantung di dekat pintu. Tangannya menemukan sesuatu, tapi bukan pelita. Ia menarik tangannya cepat. Ketika menyadari, benda itu terasa seperti jari manusia yang dingin dan kaku. Darmo mundur 2 langkah, punggungnya membentur pintu. Lalu dari sudut ruangan, ia mendengar suara napas. Bukan napas manusia biasa. Terlalu lambat, terlalu dalam. Seperti sesuatu yang baru saja terbangun dari tidur yang sangat panjang. Darmo akhirnya berteriak, memanggil nama Sumi. Tidak ada jawaban. Ia berlari ke kamar, mendorong pintu kamar tidur, dan menemukan Sumi berbaring di atas dipan dengan mata terbuka lebar, menatap langit-langit. Tubuhnya kaku, seperti papan. Darmo mengguncang bahu istrinya, memanggil namanya berulang. Namun Sumi tidak bergerak sama sekali. Matanya tidak berkedip, dadanya tidak naik turun. Darmo panik dan berlari ke kamar Bagas di sebelah. Bagas tidur dengan posisi normal. Selimut menutupi tubuhnya hingga dagu. Darmo menghela napas lega sesaat. Namun ketika ia mendekat dan menyentuh kening anaknya, tubuh kecil itu terasa dingin, seperti batu. Dingin, seperti orang yang sudah lama tidak bernyawa. Darmo mengguncang tubuh Bagas, memanggilnya keras, dan anak itu akhirnya membuka mata. Matanya normal. Bagas menatap ayahnya dengan ekspresi bingung. Darmo memeluk anaknya erat dan membawanya ke kamar Sumi. Di sana, Sumi sudah duduk di tepi dipan dengan kepala tertunduk. Darmo mendekatinya dan menyentuh bahunya. Sumi mengangkat wajah pelan. Matanya merah, seluruhnya tanpa putih, tanpa pupil, hanya merah. Darmo menarik Bagas ke belakangnya dan mundur ke sudut kamar. Sumi berdiri dengan gerakan yang tidak wajar. Tulangnya berbunyi seperti ranting patah. Satu persatu, ia berdiri tegak menghadap Darmo dengan kepala sedikit miring, dan dari mulutnya, dengan suara yang bukan milik Sumi, terucap satu kalimat. Bukan ucapan manusia, bukan bahasa yang Darmo kenal. Namun entah mengapa, ia mengerti artinya. Artinya adalah satu kata saja: terlambat. Darmo menarik Bagas dan berlari keluar kamar. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tidak ingin melihat Sumi berjalan dengan cara yang tidak seharusnya dilakukan manusia. Darmo membawa Bagas keluar rumah melalui pintu belakang dan berlari ke rumah tetangganya, Pak Wagiman, yang tinggal tidak jauh dari sana. Pak Wagiman adalah orang tertua di desa itu. Ia yang paling tahu tentang adat sesajen. Darmo menggedor pintu rumah Pak Wagiman dengan kepalan tangan. Pintu terbuka. Setelah beberapa saat, Pak Wagiman berdiri di ambang pintu dengan wajah yang sudah tahu. Bukan terkejut, bukan bingung. Ia menatap Darmo dan Bagas dengan tatapan yang menyimpan rasa berat, seperti seseorang yang sudah menunggu kabar buruk sejak lama. Pak Wagiman mempersilakan keduanya masuk dan langsung menutup pintu rapat. Ia memasang sesuatu di atas kusen pintu, kain putih kecil yang terikat dengan benang merah tua. Lalu ia duduk di hadapan Darmo dan mendengarkan semuanya. Darmo menceritakan malam itu dari awal hingga akhir, dari banjir di sawah, keterlambatan sesajen, suara tampah yang ditarik, hingga mata Sumi yang merah tanpa pupil. Pak Wagiman mendengarkan tanpa memotong. Wajahnya tidak berubah. Setelah Darmo selesai, Pak Wagiman diam cukup lama. Lalu ia berkata bahwa ini bukan pertama kalinya terjadi. 30 tahun lalu, hal yang sama pernah menimpa keluarga di ujung timur desa. Sesajen terlambat 20 menit saja, dan dalam satu malam,
seluruh keluarga itu lenyap. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Rumah mereka masih berdiri hingga kini. Namun tidak ada yang berani mendekat. Darmo bertanya, apakah Sumi masih bisa diselamatkan? Pak Wagiman tidak langsung menjawab. Ia bangkit dan mengambil sesuatu dari dalam lemari tua. Di sudut ruangan, sebuah kitab kecil bersampul kulit coklat kehitaman yang sudah usang di tepiannya. Pak Wagiman membolak-balik halamannya dengan hati-hati. Ia berhenti di satu halaman dan membacanya dalam diam. Wajahnya semakin serius dengan setiap baris yang ia baca. Lalu ia menutup kitab itu dan menatap Darmo langsung. Ada cara untuk menarik Sumi kembali, namun caranya tidak mudah dan waktunya tidak banyak. Sesuatu yang masuk ke dalam tubuh Sumi akan semakin kuat seiring matahari bergerak menuju fajar. Jika fajar tiba dan sesuatu itu sudah menetap sempurna, Sumi tidak akan bisa kembali. Darmo mengangguk dan berkata, ia akan melakukan apapun. Pak Wagiman menatapnya lama, lalu mengalihkan pandangan ke Bagas yang duduk diam di sudut ruangan sambil memeluk lututnya. Anak itu tidak menangis, tidak bergerak, hanya menatap lantai dengan mata yang kosong. Pak Wagiman mengerutkan dahi. Ia mendekat ke Bagas dan berlutut di hadapan anak itu. Ia menatap wajah Bagas dari jarak dekat, lalu perlahan dengan suara yang dijaga agar tidak terdengar Darmo, Pak Wagiman berbisik sangat pelan. Namun Darmo sempat menangkap satu kata yang keluar dari bibir tua itu. Kata yang membuat seluruh bulu tubuh Darmo berdiri seketika. Kata itu bukan nama Bagas. Darmo menatap Pak Wagiman yang masih berlutut di hadapan Bagas. Ia ingin bertanya, namun sesuatu dalam dirinya menahan. Pak Wagiman bangkit perlahan dan berbalik menghadap Darmo dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ia menggeleng pelan, lalu mengisyaratkan Darmo untuk mengikutinya ke dapur. Jauh dari jangkauan telinga anak yang duduk di sudut ruangan itu. Di dapur, Pak Wagiman berbicara dengan suara yang sangat rendah. Ia mengatakan bahwa anak yang dibawa Darmo bukan Bagas. Darmo merasa lututnya hampir lepas mendengar itu. Ia menolak mempercayainya. Ia sendiri yang masuk ke kamar. Ia sendiri yang mengguncang tubuh anak itu. Ia sendiri yang memeluknya. Namun Pak Wagiman menjelaskan dengan tenang, ada tanda yang hanya diketahui oleh orang yang paham tentang makhluk pengganti. Tanda itu ada di belakang telinga kiri. Anak asli meninggalkan bekas lahir kecil berbentuk tidak beraturan di sana. Pak Wagiman tadi melihat belakang telinga kiri anak itu bersih, tidak ada apa-apa. Darmo mengepalkan tangannya. Ia ingin berlari ke ruangan depan dan melihat sendiri, namun Pak Wagiman menahannya. Ia mengingatkan bahwa makhluk pengganti sangat peka terhadap kecurigaan. Jika ia sadar bahwa mereka sudah tahu, ia akan berubah, dan bentuk aslinya jauh lebih berbahaya dari yang bisa dibayangkan. Darmo memaksa dirinya tetap tenang, meski seluruh dadanya terasa seperti diremas. Ia bertanya di mana Bagas yang asli. Pak Wagiman menggeleng. Ia belum tahu. Kemungkinannya ada dua. Bagas masih berada di antara dua dunia, terjebak di tempat yang tidak sepenuhnya hidup dan tidak sepenuhnya mati. Atau Bagas sudah dibawa sepenuhnya ke sisi yang lain. Jika kemungkinan pertama yang terjadi, masih ada harapan. Jika kemungkinan kedua, tidak ada jalan kembali. Pak Wagiman lalu menyebutkan sesuatu yang membuat Darmo semakin sesak. Sesuatu yang masuk ke dalam tubuh Sumi dan sesuatu yang menggantikan. Bagas adalah dua hal yang berbeda. Artinya, bukan satu makhluk yang datang malam itu. Ada lebih dari satu. Darmo duduk di lantai dapur dengan punggung bersandar pada dinding. Kepalanya berat, matanya panas, namun tidak menangis. Pak Wagiman memberinya waktu sebentar, lalu melanjutkan. Ia mengatakan bahwa mereka harus bergerak sebelum fajar. Ada ritual yang harus dilakukan di 3 tempat berbeda dalam satu malam. Tempat pertama adalah sumur tua di belakang rumah Darmo. Tempat kedua adalah persimpangan jalan di tengah desa. Tempat ketiga adalah kembali ke pohon beringin. Namun, ada syaratnya. Selama ritual berlangsung, tidak boleh ada yang menyebut nama orang yang sedang dirasuki atau digantikan, karena nama adalah jangkar. Dan jika jangkar itu disebut di tempat yang salah, pada waktu yang salah,
makhluk itu akan semakin dalam mencengkeram. Darmo mengangguk, memahami semua itu. Lalu ia menatap ke arah ruangan depan. Makhluk yang menyerupai anaknya masih duduk diam di sudut sana, menunggu, seolah tahu bahwa malam ini belum selesai. Pak Wagiman mempersiapkan semua perlengkapan dengan cepat dan teratur. Ia mengambil 3 ikat kembang yang sudah layu dari dalam lemari, 3 lembar kain putih bersih, segenggam garam kasar, dan 1 botol kecil berisi air yang warnanya sedikit kekuningan. Ia membungkus semuanya dalam selembar kain hitam dan mengikatnya dengan tali ijuk. Darmo memperhatikan semua itu tanpa bersuara. Pak Wagiman lalu menoleh ke arah makhluk yang menyerupai Bagas dan memberi isyarat agar ia ikut. Makhluk itu bangkit dengan gerakan yang hampir sempurna, meniru cara Bagas berdiri. Hampir, namun Darmo yang kini memperhatikan dengan lebih seksama menyadari sesuatu. Gerakan anak itu terlalu mulus, terlalu simetris, seperti bayangan yang bergerak lebih teratur dari aslinya. Mereka bertiga keluar dari rumah Pak Wagiman ke dalam malam yang masih gelap pekat. Angin tidak bertiup, udara terasa berat seperti sebelum hujan, namun tanpa mendung. Pak Wagiman berjalan di depan dengan langkah mantap. Darmo mengikuti di belakangnya. Makhluk yang menyerupai Bagas berjalan di samping Darmo dengan diam. Tempat pertama adalah sumur tua di belakang rumah Darmo. Sumur itu sudah tidak digunakan sejak puluhan tahun lalu, namun tidak pernah kering. Airnya hitam dan tidak pernah memantulkan cahaya apapun meski di siang hari yang terik sekalipun. Pak Wagiman berdiri di tepi sumur dan membuka bungkusan kainnya. Ia mengambil selembar kain putih dan menuangkan sedikit air kekuningan di atasnya. Lalu ia melipat kain itu menjadi kecil dan menjatuhkannya ke dalam sumur tanpa suara. Darmo menunggu. Tidak ada yang terjadi selama beberapa saat. Namun kemudian, permukaan air di dalam sumur itu bergerak, berputar pelan, seperti pusaran kecil. Lalu, berhenti. Pak Wagiman mengangguk, dan mereka bergerak ke tempat kedua. Persimpangan jalan di tengah desa terasa berbeda malam itu. Biasanya persimpangan itu hanya perempatan, biasa dengan pohon akasia kecil di sudutnya. Namun, malam itu, di tengah persimpangan itu, ada sesuatu yang membuat Darmo menahan langkah. Tampah bambu yang tadi ia bawa ke pohon beringin, kini tergeletak di tengah persimpangan. Sudah hancur berkeping, seperti diinjak sesuatu yang sangat berat. Pak Wagiman tidak tampak terkejut. Ia melangkahi pecahan tampah itu dan berdiri tepat di tengah persimpangan. Ia menaburkan garam kasar, membentuk lingkaran di sekitar kakinya, sambil bergumam sangat pelan. Darmo berdiri di luar lingkaran itu dan merasakan sesuatu berubah di udara sekitar mereka. Makhluk yang menyerupai Bagas berdiri di samping Darmo dan tidak bergerak sama sekali. Namun, Darmo melihat sesuatu yang ia tidak ingin lihat. Bayangan makhluk itu di tanah tidak menyerupai bentuk anak kecil dan memiliki sesuatu di bagian kepala yang tidak dimiliki manusia manapun. Pak Wagiman selesai dan melangkah keluar dari lingkaran garam. Ia menatap Darmo dan mengangguk ke arah pohon beringin di kejauhan. Tempat ketiga, menunggu, dan di sanalah semuanya akan ditentukan. Pohon beringin itu berdiri di ujung desa, seperti penjaga yang sudah terlalu tua dan terlalu lelah. Akar udaranya menjuntai ke tanah, membentuk tirai yang rapat dan gelap. Dari kejauhan saja, Darmo sudah merasakan sesuatu yang berbeda malam ini. Ada cahaya redup kemerahan yang berpendar di balik tirai akar itu. Bukan cahaya api, bukan cahaya lampu. Cahayanya berdenyut, seperti detak jantung yang tidak beraturan. Pak Wagiman memperlambat langkahnya ketika mereka semakin dekat. Ia mengangkat satu tangan, memberi isyarat agar Darmo dan makhluk di sampingnya berhenti. Pak Wagiman melangkah sendiri ke depan dan berdiri di batas antara tanah biasa dan tanah yang dinaungi pohon beringin itu. Ia membuka bungkusan kainnya untuk terakhir kali, mengambil 1 ikat kembang layu dan 1 lembar kain putih terakhir. Ia meletakkan keduanya tepat di batas itu, di titik di mana akar terluar pohon beringin menyentuh tanah. Lalu ia menuangkan sisa air kekuningan dari botol kecilnya tepat di atas kembang dan kain itu.
Cahaya kemerahan di balik tirai akar berdenyut lebih cepat, lalu perlahan mulai memudar. Darmo menatap semua itu dengan napas tertahan. Namun sebelum cahaya itu benar-benar padam, sesuatu bergerak di balik tirai akar. Sesuatu yang besar, terlalu besar untuk menjadi manusia. Gerakannya lambat dan berat, seperti sesuatu yang sudah lama berdiam di satu tempat dan baru saja memutuskan untuk bergerak. Darmo mundur satu langkah. Tanpa sadar, Pak Wagiman tidak mundur. Ia berdiri tegak di batas itu dengan kedua tangan di sisi tubuhnya dan kepala sedikit tertunduk. Sosok besar di balik tirai akar itu berhenti bergerak. Keduanya seperti sedang berhadapan dalam diam yang sangat panjang. Lalu tirai akar itu bergerak terbelah pelan dari dalam. Darmo melihat sesuatu keluar dari balik pohon beringin itu. Bukan seluruh tubuhnya, hanya tangannya. Tangan itu sangat panjang, jarinya terlalu banyak, dan kulitnya berwarna seperti tanah basah yang kehitaman. Tangan itu bergerak meraih ke arah Pak Wagiman. Pak Wagiman tidak bergerak. Tangan itu berhenti tepat sejengkal dari wajah Pak Wagiman. Jarinya mengembang lebar di udara. Lalu dari dalam tangan itu sesuatu jatuh ke tanah. Sebuah benda kecil. Darmo menajamkan matanya di kegelapan. Benda itu berbentuk seperti boneka kecil yang terbuat dari tanah liat, mengenakan pakaian yang Darmo kenali. Pakaian yang tadi malam dikenakan Bagas sebelum tidur. Pak Wagiman membungkuk dan mengambil boneka tanah liat itu dengan hati-hati menggunakan kain putih yang tersisa. Tangan panjang itu perlahan menarik diri kembali ke balik tirai akar. Cahaya kemerahan padam sepenuhnya. Kegelapan di bawah pohon beringin kembali seperti biasa. Pak Wagiman berbalik dan berjalan menuju Darmo dengan boneka tanah liat itu terbungkus di tangannya. Wajahnya serius, namun matanya menyiratkan sesuatu. Bukan kemenangan, melainkan peringatan, karena ritual 3 tempat itu baru menyelesaikan satu bagian saja. Sumi masih belum kembali, dan malam masih belum selesai. Pak Wagiman membawa boneka tanah liat itu dengan kedua tangan, seperti membawa sesuatu yang bisa pecah kapan saja. Mereka bertiga berjalan kembali ke arah rumah. Darmo dalam keheningan yang terasa semakin berat. Darmo terus melirik makhluk yang berjalan di sampingnya. Makhluk yang menyerupai Bagas itu masih diam, masih menunduk, dan masih berjalan dengan cara yang terlalu teratur untuk ukuran anak 7 tahun. Darmo mengepalkan tangannya dan memalingkan wajah. Ia tidak boleh menunjukkan apapun. Pak Wagiman sudah memperingatkan itu. Ketika mereka tiba di depan rumah Darmo, Pak Wagiman berhenti di halaman dan tidak melangkah masuk. Ia menatap rumah itu lama sebelum akhirnya mengeluarkan sesuatu dari dalam saku bajunya. Sebuah jarum panjang dari tulang yang ujungnya diikat benang merah tua. Ia memberikan jarum itu kepada Darmo dengan tatapan yang sangat serius. Pak Wagiman menjelaskan dengan isyarat tangan apa yang harus dilakukan. Darmo di dalam rumah. Darmo memahami semuanya, meski dadanya semakin sesak. Yang harus ia lakukan adalah menemukan Sumi dan menancapkan jarum itu tepat di tengah telapak kaki kirinya. Tidak boleh kanan, tidak boleh di tempat lain. Tepat di tengah telapak kaki kiri. Itu satu-satunya cara untuk memaksa sesuatu yang merasuki Sumi keluar dari tubuhnya sebelum fajar tiba. Namun ada risikonya. Jika Sumi sudah dirasuki lebih dari 3/4, ritual itu tidak akan mengeluarkan makhluknya. Sebaliknya, ritual itu justru akan mengunci makhluk itu selamanya di dalam tubuh Sumi, dan Sumi akan hilang untuk selama-lamanya. Darmo menggenggam jarum tulang itu erat. Ia melangkah masuk ke dalam rumahnya sendirian. Pak Wagiman tetap di luar bersama makhluk yang menyerupai Bagas. Rumah itu gelap dan dingin seperti tadi. Bau tanah basah masih memenuhi udara di dalamnya. Darmo berjalan pelan ke arah kamar tidur. Pintu kamar itu tertutup, padahal tadi ia tinggalkan terbuka. Darmo mendorongnya pelan. Kamar itu kosong. Dipan tempat Sumi tadi terbaring sudah kosong. Darmo mengedarkan pandangan
ke seluruh sudut kamar. Tidak ada siapapun. Ia keluar dan memeriksa ruangan lain satu persatu. Dapur, ruang tengah, kamar mandi, semuanya kosong. Darmo berdiri di tengah ruang tengah dengan napas yang mulai tidak teratur. Lalu, dari atas, dari arah loteng rumah yang seharusnya tidak bisa dimasuki karena pintunya terkunci dari luar, terdengar sesuatu bergerak. Langkah kaki sangat pelan, sangat berat. Tidak seperti langkah Sumi yang Darmo hafal selama bertahun-tahun. Darmo menatap ke atas, ke arah plafon kayu yang mulai lapuk. Di sela-sela papan kayu itu, ada sesuatu yang menetes jatuh ke lantai. Darmo menunduk melihat tetesan itu. Warnanya hitam, kental, dan masih terus menetes satu persatu dengan irama yang teratur seperti jam. Langkah kaki di atas loteng itu berhenti. Lalu plafon di tepat atas kepala Darmo mulai retak dari dalam. Retakan di plafon itu melebar dengan cepat, seperti akar pohon yang tumbuh. Dalam hitungan detik, Darmo melompat mundur, tepat sebelum sepotong kayu besar jatuh, menghantam lantai di tempat ia berdiri tadi. Dari lubang yang terbuka di plafon itu, sepasang kaki terjuntai ke bawah. Kaki Sumi, namun posisinya terbalik. Kepala di atas, dan kaki di bawah, menggantung dari lubang itu, tanpa pegangan apapun. Darmo menggenggam jarum tulang di tangannya semakin erat. Tubuh Sumi perlahan turun dari lubang itu dengan gerakan yang tidak mungkin dilakukan manusia normal. Punggungnya melengkung ke arah yang berlawanan. Kepalanya terkulai ke belakang hingga wajahnya menghadap ke atas, meski tubuhnya menghadap ke bawah. Matanya masih merah, seluruhnya tanpa pupil. Darmo tidak berlari. Ia menunggu, menghitung jarak. Tubuh Sumi turun semakin rendah hingga kakinya hampir menyentuh lantai. Darmo meloncat maju dan mencengkeram kaki kiri Sumi dengan satu tangan. Sumi menjerit dengan suara yang bukan miliknya, suara yang terlalu rendah dan terlalu dalam untuk keluar dari tenggorokan manusia. Tubuhnya mengejang keras dan berusaha menarik kaki itu ke atas. Darmo menahan sekuat tenaga. Ia menancapkan jarum tulang itu ke tengah telapak kaki kiri Sumi, tepat di tengah. Sumi berhenti bergerak seketika. Keheningan penuh memenuhi seluruh ruangan. Lalu dari telapak kaki yang tertancap jarum itu mengalir sesuatu yang berwarna hitam pekat. Bukan darah, terlalu kental untuk darah. Mengalir deras, membasahi tangan Darmo dan menetes ke lantai. Darmo tidak melepaskan cengkeramannya. Cairan hitam itu semakin deras. Suhu ruangan turun drastis hingga napas Darmo terlihat seperti uap. Lalu dari mulut Sumi keluar sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Sebuah bentuk gelap, 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 tidak memiliki rupa yang tetap. Bergerak seperti asap, namun memiliki berat seperti benda padat. Bentuk itu keluar perlahan dari mulut Sumi. Semakin lama semakin besar, jauh lebih besar dari yang seharusnya bisa keluar dari tubuh manusia. Darmo memejamkan mata dan tidak melepaskan jarum itu. Bentuk gelap itu memenuhi ruangan sesaat, menekan udara hingga telinga Darmo terasa seperti akan pecah. Lalu dalam satu tarikan, semuanya tersedot ke dalam jarum tulang kecil itu. Ruangan kembali hangat. Sumi jatuh ke lantai dan Darmo menangkapnya sebelum kepalanya membentur tanah. Mata Sumi kembali normal. Ia menatap Darmo dengan pandangan kosong, orang yang baru terbangun dari mimpi panjang. Darmo memeluk istrinya erat di lantai rumah yang masih berantakan itu. Dari luar, pintu depan terbuka. Pak Wagiman masuk dengan wajah yang akhirnya sedikit lebih lega dari sepanjang malam itu. Di sampingnya berjalan seorang anak kecil dengan mata yang bingung dan pipi yang basah oleh air mata. Bagas yang asli. Boneka tanah liat di tangan Pak Wagiman hancur menjadi abu begitu. Bagas melangkah masuk ke dalam rumah. Makhluk pengganti itu lenyap tanpa bekas. Namun Pak Wagiman menatap jarum tulang yang masih tergenggam di tangan Darmo dengan ekspresi yang tidak sepenuhnya lega. Jarum itu
tidak boleh dibiarkan ada sesuatu yang terkunci di dalamnya. Tidak mati, hanya tertahan. Dan selama jarum itu ada, perjanjian lama antara desa ini dengan sesuatu yang tinggal di bawah pohon beringin itu belum benar-benar selesai. Sesajen berikutnya harus datang tepat waktu untuk selamanya, tanpa pengecualian, tanpa alasan. Karena sekarang taruhannya bukan lagi satu keluarga, taruhannya adalah semua yang pernah terkunci di dalam jarum itu. Dan jumlahnya, seperti yang tertulis di kitab tua Pak Wagiman, tidak sedikit. 3 bulan berlalu, setelah malam itu, desa kembali tenang. Seperti sebelumnya, sawah menghijau, anak-anak bermain di sore hari, dan asap dapur mengepul dari setiap rumah. Ketika matahari mulai turun, semuanya terlihat normal. Namun, ada yang berubah di keluarga Darmo. Perubahan itu kecil, namun Darmo merasakannya setiap hari. Sumi tidak pernah lagi tidur nyenyak. Sejak malam itu, ia selalu terbangun tepat di jam yang sama setiap malam. Jam 11 lewat 40 menit, 20 menit sebelum tengah malam, ia duduk di tepi dipan, menatap kegelapan di sudut kamar, lalu kembali berbaring. Setelah beberapa saat, seolah tidak terjadi apa-apa, Darmo pernah bertanya, apakah Sumi bermimpi sesuatu? Sumi selalu menjawab tidak ingat, namun matanya berkata lain. Bagas juga berubah. Anak yang tadinya ceriwis dan tidak bisa diam itu, kini lebih banyak duduk sendiri di teras belakang rumah, menatap ke arah pohon beringin di kejauhan. Ia tidak takut, ia hanya menatap seperti seseorang yang mengenali tempat yang pernah ia kunjungi, namun tidak bisa mengingat kapan. Darmo tidak pernah menanyakan apa yang Bagas lihat atau rasakan selama malam itu. Pak Wagiman pernah berpesan bahwa ada hal-hal yang lebih baik tidak diingat dengan kata-kata, karena menyebutkannya bisa membuka sesuatu yang sudah ditutup dengan susah payah. Jarum tulang itu kini disimpan Pak Wagiman di dalam toples kaca berisi garam dan abu kemenyan, dikubur di bawah lantai rumahnya, di sudut yang ia rahasiakan. Bahkan dari Darmo, Pak Wagiman berpesan bahwa toples itu tidak boleh dibuka oleh siapapun, tidak boleh dipindahkan, tidak boleh dicari. Setiap Jumat Kliwon, Darmo selalu menyiapkan sesajen. Jauh sebelum matahari terbenam, ia tidak pernah lagi menunggu malam. Ia tidak pernah lagi mengandalkan waktu yang tersisa. Sesajen selalu sudah berada di bawah pohon beringin. Ketika langit masih jingga di barat, desa ikut berubah. Orang-orang yang tadinya mulai mengendurkan kepatuhan pada adat itu kembali menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Kabar tentang malam itu menyebar dari mulut ke mulut, meski tidak ada yang menceritakannya secara terbuka. Semua orang tahu, tidak ada yang membahasnya. Namun, ada satu hal yang hanya diketahui oleh Darmo dan Pak Wagiman, sesuatu yang tidak diceritakan kepada siapapun, termasuk Sumi. Pada malam ritual itu, ketika Darmo menancapkan jarum ke telapak kaki, Sumi dan cairan hitam itu mengalir deras. Darmo sempat melihat sesuatu di dalam cairan hitam tersebut. Wajah, bukan wajah asing. Wajah itu adalah wajahnya sendiri, lebih tua, lebih kurus, dengan mata yang sudah tidak memiliki cahaya di dalamnya. Darmo tidak pernah tahu apakah itu peringatan tentang masa depan atau hanya bayangan yang diciptakan sesuatu di dalam jarum itu untuk menakutinya. Namun sejak malam itu, setiap kali Darmo bercermin, ia selalu sedikit menahan napas sebelum berani menatap bayangannya sendiri. Takut suatu hari bayangan itu akan menatap balik dengan mata yang merah tanpa pupil. Itulah kisah tentang sesajen yang tidak boleh terlambat. Sebuah pengingat bahwa ada perjanjian lama yang dibuat jauh sebelum kita lahir. Perjanjian yang tidak meminta persetujuan kita, namun tetap menuntut kepatuhan kita. Adat bukan sekadar warisan yang bisa dipilih untuk dijalankan atau diabaikan. Di beberapa tempat, di beberapa malam tertentu, adat adalah
Satu-satunya hal yang berdiri di antara yang hidup dan yang tidak seharusnya hidup. Darmo bukan orang yang jahat. Ia hanya lelah. Namun sesuatu di luar sana tidak peduli alasanmu. Ia hanya peduli pada janjimu. Jika kamu suatu malam melewati desa kecil yang terjepit di antara dua bukit tua, dan kamu melihat seorang pria meletakkan tampah sesajen di bawah pohon beringin ketika langit masih jingga di barat, jangan heran, jangan bertanya, dan jangan pernah mengajaknya berhenti sejenak, karena ia tidak punya waktu untuk itu. Ia tidak boleh terlambat, tidak boleh, tidak pernah boleh. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di kisah berikutnya, jika berani.